Halo teman-teman kelas 4, maaf kelas 5 dan sekitarnya. Maksudnya sekitarnya adalah level-level yang sehubungan, yaitu kelas 4 dan bisa juga kelas 3 atau kelas 6 teman-teman. Video ini memang diperuntukkan untuk kelas 5, namun tidak menutup kemungkinan untuk dibahas juga di kelas lainnya. Oke ya, bersama saya Om Jo di Cikal Baca-Baca. Ini logonya ya, Cikal Baca-Baca teman-teman. Ini adalah call number dan juga nama pengarang yang 3 huruf ini ya. AES means Aesop. Nah ini Aesop adalah pengarangnya, Fabel adalah judulnya Aesop's Fables. Mungkin dulu nggak ada judulnya, mungkin ya hanya Fabel saja atau bagaimana, saya kurang tahu. Namun yang populer adalah Aesop's Fables memang. Oke. Buku ini dari Perpustakaan Cikal, yaitu Media Resource Center dari Perpustakaan Cikal. Ya, kita mulai saja ya. Sebagaimana diketahui, fabel adalah cerita yang mengandung nasihat dan biasanya memiliki karakter yang tidak biasa, biasanya superhuman atau para dewa-dewi yang kekuatannya atau kekuatannya memang di luar kebiasaan manusia ya, bisa menghilang, bisa berubah dan lain-lain. Dan juga ada tokoh-tokoh yang khas, yaitu biasanya ada juga para hewan. Apa maksudnya? Kita bisa lihat melalui cerita ini sebelum kita bahas ya. Antisipasi sebelum kita baca ceritanya. Antisipasinya adalah kalau kita membaca fabel ini biasa ya, sesuai dengan urutan ceritanya sampai selesai sudah, maka yang tersisa buat kita adalah hiburan saja. Namun dengan pembacaan yang lain, dengan cara membaca yang lain, kita akan bisa memikirkan mengenai hal-hal lain yang mungkin saja bisa memancing renungan kita sebagai orang di zaman sekarang. Mengingat cerita ini adalah 2500 tahun lebih umurnya ya. Kenapa sampai bertahan sampai sekarang? Nah, berarti dia memiliki sesuatu yang lebih dari yang seperti kelihatannya. Nah, apakah ini hanya untuk anak-anak? Menurut buku ini tidak, teman-teman. Ya, karena Aesop's celebrated collection of fables has always been popular with both adults and children. Dan di salah satu edisi, dia bahkan menurut salah satu edisi terjemah bahasa Indonesia, dia memiliki makna politis, yaitu makna tentang menjadi warga negara dan menjadi seseorang yang memiliki kekuasaan di negara, yaitu misalnya pejabat atau partai politik atau siapapun itu yang memiliki pengaruh di masyarakat dan negara, teman-teman. Berarti pembacaan kita bisa lebih dari sekedar entertainment atau hiburan. Oke ya, sekarang kita mulai pembacaan. Nah, ini banyak sekali ceritanya seperti yang teman-teman mungkin sudah tahu, namun kami akan fokus di sini dulu. Di sini saja mungkin ya, karena waktu untuk YouTube hanya 15 menit, teman-teman. Okay, Aesop's Fables, The Wolf in Sheep's Clothing. A wolf resolved to disguise himself in order that he might prey upon a flock of sheep without fear of detection. So he clothed himself in sheepskin and slipped among the sheep when they were out at pasture. He completely deceived the shepherd, and when the flock was pent for the night, he was shut in with the rest. But that very night, as it happened, the shepherd, requiring a supply of mutton for the table, laid hands on the wolf in mistake for sheep and killed him with his knife on the spot. Itu ya, alur ceritanya seperti kita tahu, dia ada tokoh serigala ini yang menyamar menjadi domba. Menariknya di ungkapan bahasa Indonesia, kita sering mendengar orang bermaksud buruk dengan ungkapan serigala berbulu domba ya. Kalau kalian pernah dengar ya, serigala berbulu domba, dari mana ungkapan itu? Ternyata dari Yunani, teman-teman. Bisa masuk ke ungkapan bahasa kita, serigala berbulu domba itu. Dan oke, apalagi yang bisa... sebentar, kita lanjutkan dulu plotnya secara sekilas ya. Ini memang pendek banget, tapi ini menarik sekali menurut saya.
Sekilas, jadi ini adalah serigala yang menyamar menjadi domba, namun dengan tujuan dia itu selamat, dia bisa mendapatkan makanan secara ajak, namun ternyata penyamarannya walaupun tidak diketahui, dia ternyata tewas di tangan pisaunya si penggembala, teman-teman. Karena penggembalanya juga sama-sama tertipunya. Jadi penggembalanya tertipu dua kali. Pertama tertipu bahwa dia itu nggak ngerti ada penyusup masuk, dan yang kedua ironisnya dia nggak tahu tapi malah menyelesaikan masalah, yaitu tidak ada si serigala yang mungkin akan mencelakai domba-dombanya. Oke, sebagai respon pembacaan, teman-teman bisa memikirkan mengenai plot cerita ini tadi. Menurut teman-teman, apakah plot cerita ini secara total harus seperti itu, atau menurut teman-teman perlu ada sesuatu yang diubah? Oke, saya beri contoh ya. Nah, karena pembacaan orang kan berbeda-beda dan pengalamannya berbeda-beda, sehingga mereka mungkin memiliki suatu para pembaca mungkin menginginkan ceritanya tidak seperti ini. Kalau saya menginginkannya cerita ini lebih berakhir tragis, yaitu tanpa but that very much. Jadi very nice. Jadi harusnya berhenti di sini saja sehingga orang bisa belajar lebih waspada dengan cara gini. Kalau ceritanya saya tutup di sini, maka yang terjadi adalah orang otomatis berpikir bahwa serigalanya melahap habis si domba-dombanya Pak peternak. Namun karena ceritanya menurut saya, jadi itu akibatnya orang bisa lebih orang bisa merasa, wah ternyata karena banyak penyusup di dunia ini, maka saya harus lebih waspada ketika saya memiliki sesuatu, ya. Jadi supaya sesuatu itu bisa terlindungi, terawasi dengan baik. Oke, itu menurut saya. Menurut teman-teman mungkin ada satu atau dua adegan di dalam cerita ini yang diubah. Bebas saja ya, silakan. Nanti teman-teman bisa membuat versi sendiri dari cerita yang ada, begitu teman. Nah, caranya, maksudnya adalah hasilnya teman-teman bisa membuat bermacam-macam ya, bisa membuat cerita tulisan biasa tanpa ilustrasi, teman-teman bisa membuat animasi, teman-teman bisa membuat puppet show yang bisa mungkin berguna untuk adik-adiknya di rumah atau siapapun itu ya. Atau bisa juga, nah saya ingin menyampaikan juga, seringkali surat kabar, berita itu menggunakan alegori-alegori singkat teman-teman, yaitu di dalam cerita kemudian diinput ke dalam berita teman-teman. Walaupun berita itu semuanya fakta, namun kadang-kadang mereka diawali oleh perumpamaan atau bisa juga fabel atau cerita rakyat teman-teman yang sudah familiar dengan para pembaca koran. Contoh, tempo hari saya membaca ada di koran lokal di sini di Surabaya, yaitu Jawa Pos, yaitu diawali dengan ungkapan buah si malakama. Nah, entah itu ada di bahasa lain atau tidak, namun buah si malakama adalah ambigu yang dua hal yang kalau dipilih sama-sama tidak enaknya. Buah si malakama itu kalau dimakan bapak mati, kalau tidak dimakan anaknya mati, teman-teman. Itu. Nah, ungkapan seperti ini bisa juga kadang-kadang dimasukkan ke dalam berita ya. Nah, berita di buah si malakama tersebut mengenai bapak dan anak memang. Saya lupa maaf ya, saya lupa itu beritanya itu tentang kriminal atau bagaimana, saya lupa. Namun biasanya memang begitu. Nah, bisa juga the wolf in sheep's clothing atau serigala berbulu domba. Biasanya kalimatnya begini, serigala berbulu domba. Itulah perumpamaan yang pas untuk kejadian kejahatan berikut ini. Misalnya begitu ya di kalimat berita. Jadi di berita di koran atau di news di website itu juga membawa hal-hal seperti ini teman-teman, yaitu yang sudah familiar dengan orang banyak. Nah, ini kan sudah familiar dengan orang banyak, bisa juga diinput di salah satu kalimat di dalam berita. Jadi mungkin tujuannya adalah pertama menghibur, kedua mungkin juga aware
atas literasi yang pernah ada di suatu bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap banyak membaca dan semoga waktu-waktu yang ada di rumah ketika kita di rumah aja lebih bermakna bersama keluarga. Terima kasih.